Halo Sobat Ngobrolin, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pakai 2 nama ya, ada Yudi, ada garis miring Tanti. Soalnya hari ini kita mau ngobrolin yang luar biasa asik. Seperti biasa ngobrolin yang ringan-ringan tapi yang berguna gitu. Nah, tamu asiknya siapa aja, tamu ngobrolin asiknya siapa aja, nanti deh kita kenalan. Satu nanti manggil saya Tanti, satu lagi manggil saya Yudi. Jadi jangan kaget ya, nama saya memang ujung depan dan ujung belakang digabungin jadi 2 nama tapi orangnya satu. Nah, ini saya mau perkenalkan dulu nih, kita ngobrol-ngobrol kali ini topiknya tuh berkebun ala rumahan ya. Jadi kalau masak ada ala rumahan, berkebun juga ada nih ala rumahan. Nah, ini hadir sudah bersama kita ada yang dengan background pemandangan yang luar biasa ya, yang kita selama ini WFH mungkin pantas-pantas juga nih kita bikin setting di halaman gitu ya. Jadi kelihatan bahwa halaman kita asri. Ada Indri dan Didi, mungkin hai dulu. Halo, selamat sore Bu Didi. Terima kasih banyak ya Indri dan Didi atas kesediaannya, pasangan serasi. Nah, ada pasangan serasi yang lain, ada teman saya, Mbak Vanda dan Bang Iyal nih saya panggilnya ya. Nggak apa-apa saya panggil Bang Iyal ya Bang? Ya. Salam juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, senang banget. Ini rencananya mau ngobrol mungkin dalam waktu sekitar 1 jam. Mudah-mudahan obrolan ringan kita ini bisa disimak oleh teman-teman yang lain dan bisa menginspirasi. Nah, ini awalnya kenapa saya ngajakin Indri, Didi, dan Mbak Vanda, Bang Iyal gitu ya. Sebetulnya hasil ngintip kepoin Instagramnya Mbak Vanda dan Instagramnya Indri sih sebetulnya ya. Ngintip-ngintip, kok asik banget sih ngeliat mereka berdua nih gitu. Pas saya ajak mau ngobrol-ngobrol, ternyata itu buah karya berdua gitu. Makanya udah deh ngobrolin kali ini kita bawa temanya ngobrolin pasangan-pasangan serasi yang sedang mencoba menyemangati diri gitu ya untuk mulai berkebun dengan skala rumahan. Nah, ini pertanyaan pertama pasti ini dibayangkan juga nih oleh teman-teman Sobat Ngobrolin ya, Mbak Vanda, Indri, serta Didi dan Bang Iyal. Awalnya gimana sih gitu ya? Awalnya gimana memulai berkebun di rumah? Nah, ini siapa yang mau jawab duluan? Boleh deh, silahkan. Dimulai dengan apa yang memotivasi? Oh, Mbak Vanda duluan sama Bang Iyal katanya. Oh ya, oke. Ya, apa aja? Jadi sebenarnya awalnya kalau kenapa kita memulai untuk berkebun ala rumahan ini sebetulnya ada 3 pertimbangan yang menurut kami. Yang pertama adalah hobi ya. Pada dasarnya kita berdua suka bertanam gitu. Terus yang kedua memanfaatkan lahan yang ada atau space yang ada di rumah kami gitu ya di atas. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan waktu luang, apalagi di era pandemi ini kita banyak waktu, kita nggak berkemana-mana kan, kita lebih banyak waktu di rumah. Mungkin itu sih Tanti ya, dasarnya awalnya kenapa kami mencoba tanam atau berkebun ala rumahan. Jadi hobi, kemudian ada lahan yang bisa dimanfaatkan, terus kurang kerjaan gitu ya Mbak Vanda, Bang Iyal? Betul. Banyak waktu luang. Oh, banyak waktu luang. Banyak waktu luang sehingga ya udah deh bercocok tanam gitu, kebetulan hobi juga. Nah, pengen denger nih. Satu lagi hiburan. Keren ya. Ada hiburannya juga ya. Wah, ini udah ada tanda apa? Ada kata kunci nih. Boleh dong generasi yang lebih muda nih, Cela, Indri sama Didi. Indri sama Didi share juga. Yang punya kebun itu Didi, Bu Yudi. Jadi aku minta yang punya kebun untuk cerita. Ya, kita belajar dari Didi. Selamat sore Bu Yudi, terima kasih kesempatannya. Halo teman-teman semuanya. Jadi bukan motivasi ya sebenarnya ya. Memang awalnya itu senang berkebun tuh bisa dibilang kayak pengalaman masa kecil mungkin ya. Jadi waktu dulu
sama ibu saya itu punya lahan di sebelah rumah itu suka berkebun. Jadi saya sering diajak menanam tanaman-tanaman untuk keperluan dapur. Jadi memori-memori itu yang membuat saya itu kemudian kelak nanti kalau misalnya udah ada tempat tinggal, saya ingin juga punya kebun sendiri. Jadi awalnya memang dari sana memulai untuk senang berkebunnya, kemudian punya kebun di rumah itu mungkin dari situ awal itu yang mungkin bisa dibilang. Menarik Didi ya. Jadi ada pengalaman waktu kecil gitu ya. Sementara tadi kalau Mbak Vanda dan Bang Iyal ceritanya karena ada hobi dan juga ada waktu gitu. Di, kan kamu juga kerja tuh Di, ada waktu ya Di? Enggak. Gimana tuh Di? Cuman karena ini Ibu Judi bisa dibilang kalau misalnya orang hobi gitu kan pasti akan menyempatkan atau meluangkan waktunya walaupun sibuk gitu ya. Jadi karena emang udah seneng jadi misalnya sore atau di weekend ya udah memang fokus untuk berkebun, apalagi nih yang ditanam atau gimana sih tanaman-tanaman yang ada gitu sih. Jadi memang bukan punya waktu luang tapi meluangkan waktu lebih tepat. Dan saya tertular Bu, awalnya kan pas sebelum nikah itu saya orang yang paling cuek ya Bu ya di rumah gitu. Jadi mama saya, papa saya berkebun, itu saya cuma nonton aja dari luar gitu. Ketika saya sudah nikah baru sama Didi memberikan satu tanggung jawab ke saya, yaitu menyirami kebunnya. Hanya itu aja Bu, satu dulu menyirami. Ketika saya sudah seminggu 2 minggu kok tanamannya jadi subur ya gitu. Saya punya perasaan bangga, oh ternyata karena saya rajin tanamannya mau hidup nih gitu. Jadi saya tertular sama Didi. Itu, Bu. Menarik ya Indri, Mbak Vanda sama Bang Iyal, Mbak Vanda sama Bang Iyal kan tahu ya, saya juga orangnya kan pemalas ya. Makanya pas Indri mulai nanam, terus terang aja nih, pas Indri mulai nanam saya sanggup, dia aja nanam gitu loh. Saya mikir langsung, dia aja nanam berarti gue kebluk banget gitu ya kalau nggak ketularan gitu. Nah makanya udah deh ngangkat obrolan ini deh, siapa tahu yang kayak saya banyak gitu di luaran sana. Nah ini semoga nular gitu. Nah Mbak ya gimana, Didi mau nambahin? Oh enggak Bu. Oh ya, sorry. Jadi tadi yang disampaikan itu kan motivasi-motivasi atau apa yang menggerakkan gitu ya. Nah tadi kalau Mbak Vanda dan Bang Iyal sempat ada kata kuncinya pas pandemi ini kebetulan ada waktu atau ada momentum yang pas gitu ya, bisa dipakai untuk memulai. Nah kalau Indri sama Didi bagaimana ya? Maksud saya gini, udah dari dulu kah mulai berkebunnya atau memang pandemi ini agak-agak membuat tren gitu sehingga kedorong gitu atau gimana Di? Kami kan pasangan pandemi Bu. Kalau masalah berkebunnya sebenarnya sebelum pandemi sudah Ibu. Jadi bukan karena pandemi. Jadi kayak saya bilang itu udah jadi kayak emang bukan motivasi, emang jadi senang dan hobinya. Jadi sebelum pandemi itu memang udah saya sudah berkebun duluan sendiri. Bahkan sebelum menikah dan Indri ke Jogja pun rumah memang sudah ada kebun. Cuma yang membedakan adalah jenis tanamannya mungkin ya. Kalau yang sebelumnya itu lebih banyak tanaman hias. Kalau yang sekarang lebih banyak itu fokusnya ke tanaman-tanaman keperluan dapur. Gitu sih kira-kira Ibu. Jadi menarik. Berkebun. Iya. Nah ini bagus nih ya Didi, makasih sudah diingatkan ke topik berikutnya gitu ya. Tanaman dapur nih kalau kebunnya Indri sama Didi. Boleh tahu dong kalau Bang Iyal sama Mbak Vanda di rumah nih nanamnya apa aja sih? Cerita dong. Awalnya dulu kita menanam itu, saya menanam itu pertama sekali menanam di rumah itu yaitu pepaya. Pohon pepaya di depan rumah. Begitu pepaya itu besar, buahnya sangat lebat gitu. Sangat banyak gitu. Jadi, wah, mau menanam lagi tapi lahannya kurang nih. Yang ada lahan di atas bisa kayaknya gitu. Jadi saya mencoba menanam itu di atas dengan pot. Pot atau polybag gitu. Nah yang pertama saya tanam itu dulunya itu pohon buah-buahan, jeruk, mangga,
jambu bermacam-macam lah. Ya. Setelah itu saya mencoba menanam apa namanya itu sayur-sayuran dan cabai ya. Cabai rawit gitu ya, cabai besar atau cabai merah gitu, cabai hijau. Nah, rupanya banyak dan bagus-bagus dan mudah gitu, menanamnya itu sangat mudah gitu. Dengan bibitnya itu dari rumah gitu, tidak bisa beli gitu. Nah, jadi pertama yang nanam itu cabai yang paling utama, paling banyak itu. Setelah itu baru saya nanam sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini rupanya lebih enak gitu daripada kalau kita beli di tukang sayur. Gitu. Jadi lebih segar, rasanya itu lebih manis gitu loh. Saya nanam itu pokcoy, sawi, kangkung, bayam merah, terong gitu. Terongnya itu terong besar, terong kecil gitu. Nah, ya terong ungu ya. Jadi terus begitu, tomat sama apa lagi tuh, bermacam-macam lah, bumbu dapur, daun serai, kunyit gitu. Jadi lengkap akhirnya seperti pasar, jeruk, daun jeruk gitu. Iya. Supermarket pindah ya. Tinggal sama itu daun kemangi itu. Karena kita sering mengkonsumsi daun kemangi, jadi daun kemangi itu kan banyak dipakai gitu, jadi tumbuhnya pun gampang gitu. Oke. Menarik tuh ya. Buah naga. Iya. Buah naga itu juga ada. Buah naga juga. Buah naga berbuah terus. Wah, enak sekali. Jadi buah naga itu kecil gitu, tapi kering. Bukan basah. Warnanya gitu. juga nggak merah sekali, nggak merah tapi agak muda dan rasanya enak gitu, kering. Ya. Dan tahu aja berbuahnya selalu 3, kami kan bertiga di rumah. Berbuahnya selalu 3. Jadi satu orang satu. Jadi buah naga itu tanamannya unik ya. Dia jadi nggak bisa banyak hujan, ya, betul. Tidak bisa banyak kemarau juga. Kemaraunya tidak boleh banyak, terus hujannya juga tidak boleh sering gitu. Jadi misalnya hari ini kalau di Bogor itu hujan terus, jadi dia buahnya itu busuk. Nah, jadi kalau dia itu kalau kering, nah buahnya itu kadang rontok gitu. Jadi ada keseimbangan antara hujan sama di suhu yang cuaca yang rata-rata gitu loh, yang imbang, yang balas. Makanya kita taruhnya juga nggak tutup banget, nggak panas banget gitu. Jadi dia kan merambat sendiri kan gitu. Iya. Menarik ya. Ini Indri sama Didi, Mbak Vanda dan Bang Iyal, boleh saling tanya juga nih ke masing-masing ya. Ini kan ngobrol-ngobrol, kita belajar juga gitu. Jadi saya ngelihat Indri badannya udah maju tuh Mbak, kayaknya mau nanya dia tuh. Sebenarnya kalau untuk tanaman buah, kalau kami malah kebalikannya Bu. Jadi kami itu kan karena Didi awalnya dari tanaman hias ya Bu ya. Saya melakukan kalau kebun itu jangan cuma tanaman hias dong gitu. Jadi jangan hanya dipandang, harus ada manfaat. Gitu. Kalau waktu itu requestnya awalnya minta daun salam, daun pandan, daun jeruk lemo, karena kan itu yang dipakai masak ya Bu ya. Ya, terus udah gitu kan saya merasa diri saya itu tangannya kan panas ya Bu ya, nggak bisa menanam. Didi yang mengajarkan saya gitu bahwa nggak apa-apa, ini dicolok aja ke tanah. Waktu itu kencur kalau nggak salah ya. Jadi kami punya mungkin 10 kalau nggak salah Bu, kencur kami tanamin. Jadi pas jadi itu saya bangganya luar biasa. Oh ternyata tangan saya bukannya panas, cuma saya memang tahu cara bertanam itu seperti apa gitu. Bang Iyal bilang kan kalau terlalu banyak air nanti rusak gitu ya. Saya juga senang. Saya itu tahunya kan waktu menyiram ya udah semua saya siram kan. Didi yang ngecek gitu. Oh ini tanahnya masih basah, kamu jangan siram dulu. Besok baru boleh siram gitu. Jadi dia yang kasih tahu. Dan yang ini kalau nggak salah jeruk ya kita ya. Kami nanam jeruk dari biji Bu. Gitu. Itu kebutuhan kami adalah ini nanti kalau anak kita SMP baru punya buahnya. Karena dari biji gitu kan. Jadi terus Didi yang ngasih tahu, oh ini jeruknya ini kita harus bongkar potnya. Kemudian
kita Pindahin. lagi karena dia butuh akarnya harus lebih dalam gitu. Nah, dari tanaman yang kami miliki ini tanaman sayur itu dipancing sama tetangga Bu. Jadi tetangga sebelah rumah lihat kebun kami kan mulai rimbun gitu ya. Ibu yang sebelah gitu kan. Saya kan ya orang Jakarta kan individualis ya Bu ya di sini ya, nggak pernah kenalan sama tetangga Bu. Jadi tetangga yang penasaran sama saya gitu. Suatu hari kami digedor pagi-pagi gitu. Ya Bu ada apa gitu. Mbak, kenalan Mbak, nama saya ibu ini gitu. Mbak namanya siapa? Oh saya Indri. Gitu. Kenapa Bu? Ini ada bayam Brazil Mbak. Saya bingung kan. Bayam Bu. Terus ini bagaimana? Iya gitu. Terus ini bagaimana Bu? Nanti gampang Mbak Indri, ini tinggal dicolok aja di tanah, nanti dia tumbuh daunnya Mbak Indri masak, terus dicolok lagi aja. Oh gitu aja Bu, iya gitu. Ya udah, jadi tanaman bayam Brazil itu kan tanaman menurut saya karena diberikan atas dasar pertemanan ya Bu ya. Itu tanaman itu juga yang kami bagikan ke teman-teman kami. Sampai akhirnya saya dapat banyak tanaman juga karena kami membagikan bibit bayam itu ke orang-orang. Itu terharunya sih gitu. Iya. Ya gitulah. Ya, menarik nih urusan bayam Brazil, Bang Iyal sama Mbak Vanda. Saya ngintipin, mengkepoin Instastory-nya Indri terus terang waktu itu dia bikin salad gitu kan. Nama Brazilian spinach saya baru denger gitu kan. Terus kayaknya gampang banget jadinya. Terus Indri langsung ya manas-manasin lah gitu ya. Gampang banget Bu, buat orang semales saya tinggal dicolok. Nah barusan memang rupanya Didi yang punya punya pengalaman masa lalu yang lebih apa ya istilahnya mungkin lebih dalam urusan tanam menanam. Ilmu mencolok itu ya ternyata ya, maksudnya tanaman tinggal dicolok gitu kan. Nah, saya juga pernah merasakan seperti yang Indri bilang tuh, gue kayaknya mencolok aja, hidup mah enggak gitu. Orang lain kok hidup ya gitu loh. Ternyata selain mencolok ada urusan siram menyiram ya Bang Iyal. Didi, bener ya? Iya. Boleh lagi dong di-share nih tips-tips kayak misalnya tanaman mana sih yang tadi nggak boleh terlalu basah. Kalau saya mikirnya sama kayak Indri tadi tuh, siram aja semua, tugas gue kelar gitu. Nggak taunya salah ya gitu. Makanya ada yang nggak hidup kalau punya saya terus terang. Boleh ya mungkin Didi atau Bang Iyal mungkin yang lebih pengalaman urusan siram menyiram nih cerita nih. Sambil saya ingetin buat sobat ngobrolin kalau ada yang mau tanya udah boleh nih mulai ngechat ya. Nanti kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau enggak mungkin pertanyaan jadi inspirasi kita bersama gitu. Gitu ya. Boleh Bang Iyal atau Didi yang mau mulai urusan siram menyiram nih. Ada tips nggak sih gitu? Tanaman mana mesti kayak gimana gitu. Siapa dulu boleh? Bang Didi. Sebenarnya saya yang sungkan sih karena ada yang lebih senior dengan koleksi bisa dibilang tanaman udah sampai tanaman buah. Tanaman buah itu kan basically panjang ya ininya untuk perawatannya, kemudian masa panennya. Walaupun sekarang udah ada teknik dengan dia dalam tanda kutip di bonsai, jadi tanamannya itu tetap pendek tapi sudah menghasilkan buah gitu ya. Sebenarnya untuk tips tanam menanam ataupun menyiram gitu, saya mungkin kalau metode yang saya gunakan itu adalah melihat dari kondisi si tanahnya gitu. Jadi kalau tanah yang bagus itu dia dalam keadaan lembab, warnanya gelap, dan kemudian dengan tanaman sendiri dia itu bisa dibilang menyatu. Iya, jadi kayak tanamannya itu tuh kokoh gitu loh Bu kondisinya. Oke. Itu kondisi biasanya yang saya sering gunakan indikatornya. Jadi ketika saya misalnya coba ngecek, tanahnya ternyata berwarna merah, artinya dia memang terlalu kering bawahnya. Sehingga pas saya bongkar memang benar asupan untuk tanamannya itu kurang karena tanahnya bagian atasnya sudah merah, bagian dalamnya juga udah kering kondisinya. Nah itu terus kalau kondisinya si tanahnya itu kayak lumpur, berarti terlalu banyak air sehingga membuat tanamannya itu juga jadi terlalu banyak busuk jadi akarnya Bu. Sebenarnya sederhana aja sih kalau saya karena memang nggak pernah belajar yang benar-benar ya, jadi kayak memang dari pengalaman aja gitu, cuma ngeliat dari kondisi tanah aja sih. Kadang saya gembur-gemburin untuk ngecek, kemudian melihat dari tanamannya sendiri. Kadang kan ada jamur, kemudian ada semut, ada kutu yang sering kena di tanaman kita. Itu biasanya saya siram kemudian saya bersihin pakai air aja sih Bu sampai dia benar-benar kondisi bersih. Saya tunggu
dua harian, 3 harian, kalau dia udah balik normal lagi berarti oke dia udah sehat. Mungkin Oke. simpelnya kayak gitu sih, karena memang kalau dari teori ataupun ini jujurnya saya nggak terlalu tahu sih dan nggak pernah mendalami, cuma memang mungkin karena pengalaman aja sih Bu, jadi ngeliat tanaman, kemudian ngecek tanamannya gitu. Ya, justru dari pengalaman sebenarnya kita belajar gitu ya, karena udah ada yang lebih senior nih ngalamin gitu kan ya, jadi supaya kita yang berikutnya ngalamin jangan melakukan kesalahan yang sama gitu. Ayo kita sekarang dengar dari. Kalau sekarang mulai belajar sih dari YouTube sih. Oh iya bener ya, YouTube banyak ini juga, banyak koleksi yang kita bisa pelajarin bener-bener. Berarti ini buat sobat ngobrolin boleh juga ya sambil ngintip-ngintip YouTube tuh ya, tinggal cari aja kali berkebun, terus mungkin kata kuncinya nama tanamannya, mungkin gitu ya, bisa membantu. Ya, siap. Oke Bang Iyal, boleh Bang Iyal, pengalaman tadi tuh urusan nanam-nanam, saya jadi pengen tahu buah naga. Tuh buah naga kelakuannya unik ya. Nyari yang kombinasi tengah-tengahnya bagaimana tuh? Ya. Saya punya tanaman itu ada stroberi, ada jambu, ada anggur. Anggur itu sudah berbuah. Pemupukannya sebenarnya bagus, saya pakai kapur sesuai dengan saya nonton di YouTube lah ya. Nah, berbuah dia, tapi memang bibitnya ini katanya dulu bibitnya itu bibit impor, kata dia impor. Rupanya bibit ini setelah saya lihat ini lokal, jadi dia tidak bisa terlalu besar buahnya itu. Dan kalau dia manisnya itu kalau dia betul-betul matang, gitu, betul-betul matang itu. Saya ada di waktu itu ada yang sekarang ini ada yang warna hijau waktu itu ada warna merah. Nah karena yang merah itu lokal, jadi saya nggak urus lagi gitu mematikan. Nah ini kalau anggur ini dia ini tidak boleh basah, banyak air itu tidak boleh, tapi tidak boleh juga kering. Jadi sepertinya basah-basah atas saja gitu ya, nggak sampai bawah basah gitu. Nah, beda dengan tanaman seperti serai. Serai itu kalau misalnya dia ditanam di pot atau polybag, dia harus banyak air. Kayak konsumsi airnya banyak dia. Sama seperti tanaman yang sering kita makan itu daun kelor ya. Daun kelor ya. Kelor itu kan kalau dimasak bening atau mangga itu enak banget itu kelor, daun kelor itu. Nah, daun kelor itu harus banyak air dia. Makin kita semprot air banyak, semakin bagus dia. Kalau di tempat yang seperti di pot gitu. Nah, kalau misalnya buah naga tadi, kita tidak boleh juga sering-sering. Jadi cukup 1 minggu sekali disiram kalau tidak hujan. Kalau hujan nggak usah disiram gitu. Beda dengan sayur-sayuran. Kalau sayur-sayuran itu dua kali sehari harus disiram karena kan panas ya. Kalau di atas itu kan panas tuh, cepat kering itu, tanahnya cepat kering. Kalau misalnya di bawah atau teduh itu nggak apa-apa 1 kali sehari siram nggak apa-apa, tapi kalau misalnya di atas, kita nanam di atas itu harus 2 kali siram, pagi dan sore. Karena terlalu panas, mataharinya terlalu ini ya cepat menguap berarti airnya gitu ya, jadi harus 2 kali. Kalau misalnya kunyit atau umbi-umbian itu dia itu ada waktu ya, kita harus bongkar. Saya itu pernah dapat rotasi, jadi ganti lagi. Jadi karena banyak banget umbinya itu, saya itu pernah dapat umbi 1 ember dan kita serahin ke Mbak Jamu. Serahin ke Mbak Jamu karena kita nggak buat jualan jamu. Iya. Udah dia menghasilkannya banyak gitu ya. Banyak. Kalau cabai itu kita bisa pernah kita panen cabai itu 1 bulan 3 kali panen. Wow. 1 ember. Satu ember. Jadi dan itu kita bagi-bagi semua gitu.
Ya, ya, ya. Dan Itu lain-lain. apa namanya, amal jariahnya juga ada jadinya ya? Insya Allah. Karena nggak mungkin jualan, nanti saingan dong ya sama yang emang jualan gitu kan, jadi Tapi dibagi-bagi. kita punya pengalaman Tanti, karena waktu Hmm. itu rawit kan lagi mahal ya, sempet tahun kemarin ya 100 kayaknya ribu. sampai 100 ribuan, karena rawitnya tuh rawit yang panjang-panjang yang pedes itu loh. Pedes. Di sini ada tukang bubur yang selalu mengkonsumsi membuat sambelnya itu dari rawit itu. Jadi kita pernah bilang, Bang, ini buat abang. Dia sampai kaget-kaget kan. Apa nih Bu? Katanya gitu. Rawit Bang, buat abang bikin sambal. Nah itu jadi dia tuh udah lumayan Bu katanya. Biasa pakai sekilo katanya gitu. Ini lumayan 1/2 kilo dari kita kan. Lumayan buat dia. Ini kan kami juga nggak mungkin pakai kan rawit itu nggak makan rawit juga. Pokoknya hasil-hasil itu sebagian kita kasih ke tetangga, ada yang juga saudara ya, temen gitu ya sekitar sini lah gitu. Ya gitu kalau over produksinya, over panennya. Nah, ini pelajaran kampus sedikit ya, kalau surplus diapain gitu ya, sementara di rumah cuma bertiga. Nah, boleh kita pikir gampang aja. Kalau sayur-sayuran berlebih biasanya. Berlebih ya. Sayuran itu berlebih karena kita nggak panen gitu, kadang sudah tua jadinya gitu. Oh, oke. Jadi kita kan banyak beberapa sayur kan, nggak mungkin dalam satu hari kita makan sayur yang semuanya. Jadi kadang kita udah kita ambil, nah pokoknya udah pokoknya kita kasih ke teman atau tetangga atau saudara. Terus nanti juga kangkung misalnya, udah kita panen kangkungnya kita makan, bayam merahnya mungkin kita kasih yang lain, kayak gitu aja, muter-muter aja gitu ya. Tapi memang karena ini skala rumahan, jadi nggak banyak, tapi untuk kita bertiga tuh cukup banyak gitu loh. Dan saya nggak bisa tahan ya. Nanti karena kita ambil juga besoknya dia tumbuh lagi kan, akan terus tumbuh. Gitu. Mungkin Indri ini yang dilakukan tetangganya Indri ya, dia lagi surplus kali Indri itu si Brazilian bayam itu Indri. Iya, karena memang ibunya bilang memang beliau kan sebenarnya punya rumah di atas gunung gitu, jadi tanamannya punya gitu. Dan selain bayam Brazil, saya dikasih ini juga. Namanya itu daunnya. Jadi jadi apa? Oh, gedi. Oh, orang Manado itu. Sayurnya orang Manado. Itu juga lebih lucu lagi, Bu. Saya tuh di dalam rumah nggak dengar ada orang datang, tahu-tahu pas Didi pulang ada pot dengan surat kepada Mbak Indri. Ini daun jadi untuk bubur Manado. Saya begini, Bu, saya balasnya gimana? Ya Allah. Dan ibu tetangga nggak tinggal di sini. Orang yang sama, Andri. Orang yang sama yang ngasih itu Brazilian spinach. Jadi kayaknya dia punya banyak koleksi ya. Kayaknya koleksinya banyak sih Bu. Malah kalau dibanding Mbak Panda dengan Bang Iyal yang sering bagi-bagi tetangga, malah kayaknya kita yang lebih sering dikasih orang Bu. Jadi lucu banget. Ada juga pas satpam kompleks ini gitu kan nganterin paket, terus dia komen gitu, Mbak ini tanamannya subur banget ya. Iya Pak gitu. Ini tanaman apa Mbak? Bayam Brazil Pak. Ini buat Bapak. Saya gituin kan. Saya kasih 1 pot. Besoknya datang, Mbak permisi. Kenapa Pak gitu? Ini tanaman stroberi Mbak gitu. Jadi saya dapat strawberry dari papanya gitu kan. Terus berikutnya itu juga saya ngasih bayam Brazil ke teman gitu ya. Saya dikasih jahe merah baliknya. Jadi wah ini sama daun kari yang terakhir sih. Sama daun kari ya. Jadi kita kayak apa ya? Ternyata berkebun ini mungkin sebenarnya karena aneh mungkin ya dilihat ya. Yang mana nih? Sayanya. Ini lingkungan perumahan. Dan biasanya kan jarang ya Ibu kalau misalnya lingkungan perumahan kan udah padat aktivitas. Nah dari lingkungan perumahan sini memang ada kebunnya, terutama yang tanaman dapur itu tempat saya. Jadi ketika orang lewat, orang itu mungkin kayak orang tertarik untuk ngasih atau gimana gitu. Karena kalau yang lain itu banyak kan tanaman hias di sini itu kayak merah, kemudian sirih gading kayak gitu-gitu Ibu. Jadi kalau sebenarnya nggak dan skalanya kalau dibandingkan dengan Mbak Panda dan Bang Iyal jauh banget. Kita lahannya cuma dikit banget. Bahkan sama kita juga dikit kok Mas Didi. Kita nggak punya halaman di rumah, kita bikinnya di atas. Jadi di atas ada di luar gitu kan ya. Jadi kita pakai untuk menanam. Karena di bawah udah nggak bisa. Iya, saya sampai bawa ke garasi tempatnya. Oke. Karena nah ada ini tempat lagi.
ini. Iya, saya ingat ya waktu saya mau bikin acara ini kan saya share juga ke kakak saya gitu kan. Terus pertanyaan dia nanyanya gini, "Mau nanam di mana?" kata dia gitu kan. Terus saya bilang, "Makanya nonton," saya bilang gitu. Ini yang mau gue ajak ini yang bukan rumahnya halamannya apa-apa gitu, bukan saya bilang gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih ya. Maksudnya banyak orang yang ngerasa mau memulai itu khawatir gitu ya karena ngerasa nggak punya lahan gitu loh. Itu yang bisa dibantu untuk menjernihkan kepala teman-teman yang mungkin tertarik tapi maju mundur gara-gara lahannya ngerasa kurang gede langsung minder zonder gitu ya. Itu apa ya gitu loh. Kayak Mbak Vanda punya lahan di atas. Nih orang ngebayanginnya nih Mbak Vanda ya, lahan di atas tuh kayaknya lega gitu Mbak Vanda. Jadi mungkin Mbak Vanda bisa kasih gambaran seperti apa, terus nanamnya di mana. Kita bukan dalam rangka mau bikin industri pertanian ya di rumah kita kan nggak mungkin, rumah kita udah utamanya mah rumahnya dulu gitu kan, baru tanaman-tanaman. Nah ini mungkin boleh share juga nih Mbak Vanda, Indri, Didi dan Bang Iyal, rumahnya tuh segede apa, maksudnya nanam-nanamnya itu di mana gitu, boleh ya share ya? Ya. Mangga. Ya, kalau kami menanamnya tuh kami di atas di atas tuh ada balkon ya istilahnya, balkon gitu. Dan kita mulai dengan ada sebagian pakai pot, ada sebagian pakai polybag. Dan kami itu membuat undakan. Jadi disusun gitu di atas. Nah itu memang kalau dipikirin kok bisa ya gitu, gimana nih kami nggak punya lahan yang besar, ya memang harus dimulai kalau menurut saya ya, mulai aja dulu. Misalnya dari polybag, susun polybag kecil-kecil gitu, misalnya ada 5 atau 10 gitu. Nanti kalau misalnya ternyata itu bagus, kan itu bisa nanti bikin pakai undakan. Jadi kan saat kalau undakan kan ada beberapa gitu kan. Dan kami pun juga berkeliling kotak itu ya, jadi sekeliling itu kita pakai dari arah ke sini tuh misalnya rawit semua, terus ke sini bayam, kangkung, sawi, pokcoy gitu semuanya. Sebelah sini terong gitu. Nah, sebelah sini karena kan kita ada stroberi, nah sebelah sini stroberi. Jadi memang kalau lahannya luas pasti selesai gitu, kita bisa bebas. Nah permasalahannya di lahan terbatas. Nah lahan terbatas itu ya kalau menurut saya sih caranya ya begitu, dimulai dulu mungkin bisa pakai polybag, terus nanti disusun-susun berdasarkan mungkin jenis tanamannya ya, kalau menurut saya supaya rapi gitu. Terus baru pakai undakan gitu, pakai kayak tanaman itu, jadi lebih tinggi bisa naik. Jadi kan di lahan yang itu bisa menampung lebih banyak tanaman yang bisa kita tanam. Gitu. Terus kalau misalnya nanti bertambah lagi itu kan kita bisa geser-geser, maksudnya dirotasi gitu, ini ke sini dan juga supaya ada sirkulasi. Ada tambahan ya? Oh iya. Ada tambahan ya? Sebenarnya kan tempat menanamnya itu kan menggunakan pot atau polybag apa saya. Memang kita buat dari susunan dari baja ringan. Iya, jadi seperti ondakan. Susunan tangga gitu. Nah, kita susun gitu. Jadi pot-potnya kita susun, cabai di mana, ini untuk buah-buahan di mana gitu. Jadi kelihatannya rapi lah, nggak berantakan gitu ya. Sebenarnya lahannya itu kecil, sekitar yang kita punya nih sekarang itu kalau misalnya 7 ya. 7 kali 8 nggak sampai kali 6 kali ya. 7 kali 6 kali ya. Iya. Lahan yang ada itu. Tapi itu nggak dipakai semua, dia ada ke belakang. Itu juga buat jemuran sebenarnya kalau bisa. Saya udah feeling kalau paling atas itu jemuran biasanya kan. Kita mikir ada temennya jemurannya. Temennya adalah jemurannya di tengah. Jadi pinggir gitu. Iya. Tuh. Ya, jadi istilahnya kita ngerasa kayaknya Bang Iyal sama Mbak Vanda udah sukses gitu ya. Terus ngebayanginnya wah kayaknya udah bisa bagi-bagi, lahannya gede banget gitu ya. Ternyata ya gitu, lahan yang ada dipakai juga berbagi sama jemuran. Jadi jemurannya di tengah kayak star of the show gitu ya. Iya gitu ya. Hejo gitu ya. Dan gini, kami kan
rumah kita tuh kan deket-deket ya sebelah ya. Maksudnya dengan tetangga sebelah tuh deket ya. Jadi atas tuh kita bisa ketemu. Ya kita bisa lihat sama-sama ngejemur gitu ya. Tapi ternyata ada manfaatnya juga. Maksudnya ada efeknya. Jadi tetangga kami itu kebetulan punya balkon gitu ya buat ngejemur, tapi tadinya kosong, nggak ada apa-apa. Begitu lihat rawit kita yang warna-warni gitu, waktu berbuah itu warna-warni cantik gitu kan, warna orange, kuning, hijau gitu. Terus mulai dia, ini sayang, saya bilang, ini sayang lahan semas ini kosong. Lebih baik mulailah tanam. Jadi kita itu dengan sebelah itu udah sama gitu, udah sama-sama punya. Jadi mereka juga seneng kan, mereka udah punya kebun juga. Sebelah kami juga udah punya kebun juga. Sebelah kiri lagi juga udah mulai menanam-nanam. Jadi maksudnya walaupun menular nih ceritanya nih. Malah cabenya lebih banyak dia. Cabenya lebih banyak dari jenis. Iya. Cabai yang kayak tomat kecil-kecil itu dia punya gitu. Tapi maksudnya artinya bahwa dengan lahan yang ada bisa dimanfaatkan kok sebetulnya seberapapun besarnya. Prinsipnya sih dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Nanti yang tadi saya bilang pakai undakan nanti lama-lama banyak. Dan diatur aja gitu. Ya niat dulu, terus kerjain, lama-lama ada jalan aja gitu ya untuk ngerapihin ya. Iya. Coba kita dengar ini nih, Didi sama Indri nih. Kalau di rumah gimana Di, Indri? Kan tadi udah ini ya mikir ya, lahan kita juga nggak gede loh Mbak Vanda gitu. Coba Di. Udah kelihatan tuh pohon di belakang kamu. Jadi kalau setiap rumah pasti sama ya. Kebetulan saya seorang lulusan arsitek. Kalau bagian rumah yang sisa itu biasanya yang teras depan, kalau nggak teras samping dengan ukuran 1,2 sampai 1,5 meter pastinya sebelum dinding batas rumah. Nah, kalau yang saya punya persisnya juga gitu. Jadi sisa yang di depan itu cuma sekitar 1,2 meter, sisa samping itu 1,2 meter 1,5-an, kemudian ke depan itu sekitar berapa ya, 3 meteran, 6 meteran lah Ibu kira-kira. Ini ya. Jadi ditatanya itu ya udah di pinggir gitu, di pinggirannya aja gitu kita naruh tanamannya. Jadi seperti penutup ya, karena sebelah ini sebenarnya parkiran Bu. Jadi parkiran bersama. Bisa duduk ngopi santai tanpa ada rasa canggung kalau ada tetangga yang parkir mobil gitu. Karena si tanaman ini gitu ya. Karena tanamannya Kalau misalnya metodenya sebenarnya awalnya saya pakai pot dan sesuai dengan karakter dan jenis tanamannya itu sendiri sih sebenarnya. Kadang ada tanaman yang memang perlu tanah yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita perlu pot yang agak besar gitu. Ada juga ada tanaman yang kecil. Mulai belakangan ini karena saya lebih banyak fokus ke tanaman untuk keperluan dapur. Jadi saya lebih banyak sekarang itu menggunakan polybag Ibu. Dan jenisnya itu pun juga beda-beda gitu. Karena kan kayak misalnya cabai gitu, itu polybagnya memang perlu ukurannya agak besar, terong itu agak besar, kemudian kayak umbi-umbian, jahe, kunyit, kemudian itu juga kita nyiapinnya juga yang agak besar. Mungkin sampel aja satu, ini pokcoy. Wah, keren ya. Kok punya dia cakep, punya aku nggak cakep gitu Di. Iya, ini awalnya saya pakai yang gede ukurannya, cuma ternyata pas saya kembangin itu nggak terlalu apa ya, dibilang nggak berkembang. Bukan nggak berkembang Ibu, tapi media tanah yang digunakan terlalu banyak kondisinya, jadi nggak terlalu efektif dengan sebenarnya dia nggak perlu. Ini udah berapa ya, sekitar 3 kali saya kalau nggak salah. Jadi potong ketika kamu masak keluar dulu potong yang udah masak. Jadi ini nggak dicabut Bu. Jadi nggak dicabut ini ya, cuma dipotong aja. Jadi tumbuh lagi. Kalau ini ukuran polybagnya sekitar 20 x 20, terus ada media tanah di dalamnya sama ini pecahan telur. Jadi iya. Kulit telur ya? Cangkang telur. Kulit telur sama biasanya sama pupuk. Dan ini ukurannya cuma 20 x 20. Kalau punya ini aja sekitar 10 aja, kita udah punya 10 pokcoy gitu ya, terus misalnya punya 10 sawi hijau atau jenis tanaman lainnya. Jadi tinggal pas masak ya udah tinggal dipotong. Jadi jenis sayuran besoknya mau ganti apa tinggal potong aja. Pun juga cabai juga seperti itu. Gitu sih Bu.
Nah, Ini Di, nanya dong Di, itu pada saat kita nanam di dalam polybag, itu bibit yang kita tanam berapa biji Di? Kita suka kadang dipikir karena kecil ya, kita sebar sebanyak-banyaknya, itu salah ya Di ya? uh, Kalau pakai sebenarnya polybag tuh Di? kalau kalau pengalaman saya Ibu, bukannya teorinya saya nggak terlalu tahu nih, cuma pengalaman saya. Jadi gini, karena saya orangnya cukup dalam tanda petik nggak bisa diam ya, jadi selalu bikin sesuatu aja gitu. Awalnya saya bikin kayak ginian Bu, itu dari styrofoam, kemudian diisi dengan gelas aqua, bawahnya itu ada kain gitu Ibu. Terus satu ini itu 1 bibit, 1 sampai 2 bibit. Nanti dari 1-2 bibit itu ketika udah dia mulai tumbuh kan gitu, sudah agak panjang, saya pindahin ke polybag. Itu jadi awalnya, jadi nggak langsung. Setelah pengalaman, ternyata lebih efektif saya menggunakan langsung di polybag, saya tanamin satu-satu. Jadi ketika dia tumbuh, nanti tinggal digali, ditanam lebih dalam lagi. Tumbuh lagi, digali, tanam lebih dalam lagi. Jadi cuma pakai satu media, cuma kita bisa numbuhin dari dia benih sekalipun, sampai dia mungkin bisa seperti ini. Ini hasil dari saya cuma tanam dari polybag, saya tanam satu, tumbuh, saya bongkar, masukin lagi, bongkar, masukin lagi, bongkar, masukin lagi, jadi seperti ini. Gitu Ibu kira-kira. Oh, nah urusan bongkar-bongkar ini kayaknya yang ngelmu baru kalau buat saya, mungkin juga buat sobat ngobrolin yang lain. Tadi Bang Iyal juga sebetulnya sudah mengindikasi ya, nanam itu memang ada urusan juga dengan ngerumatnya gitu ya. Bahasa Jawa nih Bang Iyal, ngerumat tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ngurusinnya gitu ya. Iya, ngurusin, ngerawat. Merawatnya itu gitu, bener-bener. Oke. Jadi kayaknya saya pribadi nih semoga juga ditangkap oleh teman-teman ngobrolin yang lain, ada step-step yang selama ini mungkin kurang pas gitu ya, kurang pas, kurang menjiwai dalam proses merawat tanaman tersebut sehingga nggak jadi gitu. Salah satu yang terjadi sama saya tadi kayaknya urusan air ya, urusan air. Kita pikir udah rajin, kalau udah rajin kan ada rajin pangkal kaya kan ya, pangkal berbuah gitu maksudnya. Ternyata kerajinan nyiram juga nggak pas gitu. Terus tadi nanam pakai polybag kayaknya saya agak nangkep nih sekarang, berarti bisa pakai metodenya Didi, nyoba-nyoba gitu ya Di ya. Berarti sama nih, saya juga meskipun alumni dari universitas yang di Bogor sana, ilmu nanamnya tipis sekali gitu. Jadi saya yakin teman-teman sobat ngobrolin juga banyak yang kayak saya gitu. Jadi tadi satu polybag sebetulnya berhasil ya kalau kita nanam benihnya satu aja gitu sebetulnya gitu ya. Cuman mungkin begitu 1 sampai 3 lah Ibu, nanti misalnya jadi 2 gitu, nanti pas besarnya tinggal dipisahin. Oke. Siapa tahu gagal. Paling penting sih tipsnya mungkin ketika pemindahan itu, kalau misalnya memang mau dipindah media, tanahnya itu dibawa Ibu. Karena kemarin ini waktu mindahin itu nggak dibawa tanahnya, jadi tanah baru, jadi mati. Kita bilang tanah dibawa nggak, cuma sampai akarnya aja. Nah itu yang kadang adaptasi si tanamannya terhadap tanahnya itu jadi beda gitu. Harusnya dibawa sampai paling nggak segenggam tanah dari asalnya dipindahin ke yang baru. Insya Allah sih tumbuh. Biar dia nggak kaget ya Di ya. Rumah baru kan bawa dulu buat temen dan tetangga Bu gitu. Jadi jangan sendirian, kan bingung nggak ada temennya Bu. Betul. Nah itu ya urusan tanam. Satu lagi urusan cahaya. Ini ya buat Mbak Vanda, Bang Iyal, Indri dan Didi gitu. Saya tuh udah sempet loh sampai ikutan kursus ya. Jadi kursusnya itu iming-imingnya begini. Pokoknya kursus ini akan bikin kamu memulai ya. Emang benar kan ya, namanya kalau pengen berkebun kan bukan cuma teori ya, diplototin gitu PowerPoint-nya kan enggak ya, tapi ini katanya dibikin untuk memulai. Terus terang nggak mulai saya dari sono. Salah satu yang bikin kita juga agak bingung itu urusan ini matahari, cahaya. Nah, boleh juga dong nih share dari mungkin ya para petaninya nih, kayaknya para bapak-bapaknya nih ya. Jadi Bang Iyal sama Didi lagi nih nanyanya nih. Urusan cahaya tuh bagaimana ya? Rumah saya tuh kurang kena cahaya dan itu saya yakin banyak rumah di daerah Jabodetabek gitu ya yang kasusnya sama tuh karena lahannya nggak besar, terus tetangga rumahnya tingkat gitu ya. Jadi halaman kita juga dapat sinarnya ala kadarnya gitu. Boleh dari Bang Iyal dulu, nanti kita ke Didi.
Oke. Urusan Kalau cahaya. cahaya emang tanaman itu berbagai jenis ya, yang memerlukan cahaya banyak itu, misalnya jambu itu apa itu yang panas lah itu ya, dia memerlukan panas yang banyak gitu loh. Misalnya jambu, macam-macam lah yang tanaman keras biasanya. Tapi kalau misalnya tanaman sayuran atau stroberi itu dia perlu nggak terlalu perlu apa ya, bayang-bayang gitu. Jadi bayang-bayang itu lebih bagus. Kalau nggak ada bayang-bayang kita pakai cahaya langsung ya. Bukan cahaya langsung. Cahaya langsung. Bukan cahaya atau kita pakai parinet itu ya, yang ini yang untuk itu, yang penutupnya itu jaring-jaring itu. Oh, yang warnanya hitam itu, jaring-jaring hitam itu. Oke. Itu misalnya tanaman stroberi, stroberi kan dia nggak boleh panas, tapi dia juga tidak boleh juga tidak dapat cahaya, gitu. Kalau dia cahayanya kebanyakan, dia layu. Jadi layu dia makanya dia harus pakai parinet itu supaya cahaya matahari masuk, tapi dia nggak terlalu panas gitu, tidak langsung ya. Terus pemangkasan juga itu sangat penting untuk di buah-buahan itu dia sangat penting sekali itu. Karena kelebihan juga daun-daunan itu memperlambat buah. Nah, misalnya sekarang tanaman stroberi seperti stroberi ini. Nah, kalau kita tidak pangkas, dia akan keluar sulur. Namanya itu sulur tuh, anak-anakan tuh ya. Dia akan daunnya banyak. Nah, itu tidak akan berbuah. Sulit sekali berbuah. Nah, jadi kalau untuk di polybag atau di atas lah skala rumahan ini, dia itu daunnya itu hanya ditinggalkan tiga helai. Nah, dengan cahaya matahari tadi bayang-bayang pakai parinet atau itu. Nah, tapi kalau untuk misalnya tanaman yang memerlukan cahaya yang kuat seperti mangga, tadi apa namanya itu jambu ya, jambu air, gitu. Buah naga itu kan dia cahaya full, dia minta biasanya cahaya itu langsung ya. Jadi harus kita memilah tanaman ini memerlukan cahaya seberapa besar dia memerlukan cahaya. Biasanya kalau kita beli tanaman tuh sudah tahu mereka itu ini jenis tanaman ini memerlukan cahaya besar kan tidak gitu. Mungkin saya tambahin Tanti sedikit. Maksudnya mungkin begini, kalau misalnya dengan lingkungan perumahan yang seperti kita gini, cahayanya ada rumah bertingkat, mungkin cahayanya tuh enggak sebesar rumah lapangan gitu ya, yang cahayanya langsung. Mungkin bisa dipilih jenis tanamannya, dipilih misalnya yang ini rumah kita kan nggak mungkin kita membongkar rumah orang ya, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi rumah kita gitu, kondisi cahaya masuk rumah kita. Mana yang cocok untuk dengan cahaya, bisa kalau ada yang cahaya rumahnya luar panasnya sangat bagus ya, kena matahari langsung, cahayanya itu mungkin kita bisa, kalau bisa atur jenis tanaman yang kita mau tanam, mau kita budidayakan gitu. Tapi kalau misalnya rumahnya mungkin nggak kena panas matahari atau berada di kota yang ini, ya kita sesuaikan aja. Dan itu memang harus belajar ya, maksudnya harus cari informasi. Jadi kan ada juga teman kita tetangga ya, yang dia tuh nanam rawit, melihat rawit kita tuh banyak gitu, dia gimana ya, saya nggak pernah bisa gitu. Begitu saya coba cek gitu, ternyata memang dia kurang cahaya. Dia ada di balkon, tapi balkon itu ketutup gitu. Jadi kapanpun nggak akan bisa nanam rawit di situ. Akhirnya dipindah ke bawah yang masih ada cahaya matahari gitu. Dan ya, alhamdulillah sih. Jadi prinsipnya, maksudnya kesimpulannya adalah bahwa kalau menurut saya cahaya itu memang dibutuhkan kan untuk pertumbuhan tanaman ini. Tapi kondisi rumah kita atau lahan yang kita mau gunakan itu, kita mesti lihat-lihat, sesuaikanlah dengan jenis tanamannya gitu aja.
Dan tanaman apa ya kita mesti cari tahu. Kalau memang udah pengalaman mungkin akan tahu, tapi kalau mungkin masih pemula bolehlah lihat-lihat YouTube atau apa, atau lihat buku googling tanaman apa sih yang kayaknya dengan rumah dengan cahaya segini bisa mengakomodir gitu untuk tanaman ini. Begitu kan. Ya, thank you Mbak Vanda, Bang Iyal. Nah sekarang boleh Didi, Indri, urusan cahaya hati Indri atau cahaya cahaya matahari Di. Ada yang mau ditambahin nggak Di? Enggak sih, sebenarnya apa yang dibilang sama Bang Iyal sama Mbak Vanda itu poinnya adalah sesuaikan dengan karakteristik jenis tanaman ya. Poinnya di sana sih. Jadi ketika kita punya rumah dengan intensitas cahaya yang banyak, terus kita nyari tanaman yang dia nggak boleh kena matahari banyak, kita udah usaha nanam, akhirnya mati. Terus kita bingung kenapa gitu. Karena kita nggak menanam tanamannya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi starting awalnya itu ya kita lihat dulu kondisi, rumahnya di daerah, misalnya di daerah sejuk, di daerah yang sering terkena matahari, atau yang misalnya intensitas kurang mataharinya kurang. Jadi dari sana kita bisa nentuin tanaman-tanaman apa sih yang bisa kita budidayakan gitu. Kecuali memang untuk eksperimen gitu ya, kan nyoba deh buat tanaman yang perlu matahari banyak tapi ditaruh tempat ini bisa apa enggak, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya generally emang harus dibilang sama Bang ya sama Mbak Panda tadi. Kalau adik saya malah ini Bu Judi sampai bela-belain beli yang lampu UV. Wow. UV untuk dipasang ke apa namanya? Mereka punya hidroponik ya. Jadi sengaja dibeliin lampu UV gitu. Tapi kalau saya sih Bu Yudi, berhubung itu berkaitan dengan semangat kita berkebun ya Bu ya untuk memulai. Saya kan juga buta sama sekali nih Bu tentang berkebun. Jadi ternyata yang perlu kita lakukan pertama pilih tanaman yang gampang. Awalnya tuh saya malah nyoba nanam bawang merah. Bawang merah itu selalu mati. Ternyata saya baca-baca bawang merah itu bukan tanaman yang gampang untuk dibudidayakan gitu. Itu kita ciut duluan kan Bu, jadinya ya Bu ya, sedih duluan. Memang sepertinya saya tidak berbakat gitu. Nah, ketika kita coba tanaman yang mudah untuk tumbuh itu membuat kita percaya diri dan jadi pengen mau belajar kan. Ternyata saya bukan karena saya tidak berbakat, tapi karena saya tidak paham. Jadi mau belajar nih gitu. Jadi saran saya untuk Bu Yudi dan teman-teman lain itu pilih tanaman yang memang sangat mudah untuk dirawat dan ditanam. Ketika itu sudah tumbuh, sudah bisa subur gitu ya dengan tangan kita percaya diri, pasti mau nggak mau kita akan jadi punya semangat untuk menggali informasi kira-kira apa ya yang bisa saya tanam lagi dengan kondisi rumah saya, dengan kondisi tempat saya tinggal gitu. Itu yang sepertinya lebih bisa kita coba ya untuk pertama kali. Iya. Bagus nih tipsnya ya. Jadi tadi saya juga udah dengar kita kemana-mana mau belajar apa, memang YouTube tuh banyak yang bisa kita jadikan panutan gitu ya. Nah ini terima kasih juga sudah diarahkan untuk ngecek. Anak zaman sekarang pun gitu ya, kalau apa nggak tahu nyarinya kan ke YouTube ya. Jadi kayaknya berkebun ini optimis lah ya, nanya. Tadi kan katanya Didi bukan ahli tanaman nih kita nih, emang bener Di gitu ya. Sekolah di institusi yang urusannya sama pertanian juga belum tentu Di, contohnya adalah saya gitu ya. Jadi belajar dari orang yang pernah ngalamin, kalau menurut saya lebih nyantol gitu ya. Dan saya juga terus terang tadi saya sampaikan udah sampai ikutan kursus gitu. Jadi saya yakin saya nggak sendiri gitu. Jadi makanya nih dengar inspirasi dari Didi, Indri dan juga Bang Iyal serta Mbak Vanda mungkin bisa memberikan inspirasi untuk melangkah selanjutnya gitu ya. Nah tadi menanam yang paling mudah tumbuh dulu supaya ada reward ya, saat kita sudah bersusah-susah tuh ada reward, tanamannya mau nih sama gue gitu kan. Nah sekarang mau nanya ke Bang Iyal sama Mbak Vanda, ada tips tambahan nggak apalagi nih yang bisa dijadikan pegangan gitu untuk pemula? Ini barusan saya ada yang ngechat ke saya nanya pribadi gitu, tanyain dong tips-tipsnya gitu buat pemula gimana sih gitu. Nah boleh dong Mbak Vanda nambahin atau Bang Iyal? Ya. Ya. Mungkin kalau pertama sih kalau menurut aku jangan pernah takut memulai itu udah pasti. Terus tadi kata Mbak Indri itu betul, pilih tanaman yang kira-kira gampang tumbuh gitu, maksudnya jangan yang susah-susah dulu, yang kira-kira cepet juga
panennya gitu. Jadi itu kan sebetulnya jadi kayak reward kan gitu. Terus apa namanya? Yang pasti kalau kita udah maksudnya jadikan ini tuh sebagai sesuatu hiburan kalau menurut aku ya, menurut saya ya. Jadi nggak ada beban apa-apa gitu. Jadi kita nanam gitu ya, terus kita rawat kayak kita layaknya punya anak lah ya. Kita udah gitu kita rawat, terus nanti kita lihat kita ini kadang-kadang kita ya begitu aja. Nanti kalau dia misalnya nggak tumbuh subur, ya kita nggak boleh kecewa gitu karena mungkin berarti ini ada yang salah gitu. Jadi nggak perlu ada sampai gimana terus aja mulai gitu, terus aja jangan pernah merasa bahwa begitu udah tidak berbuah maka berarti gue nggak bisa nih nanam gitu ya. Kayak gitu jangan ada pemikiran kayak gitu karena kalau dicarikan ini sebagai hiburan, oke, nggak berhasil nih, berarti ganti aja gitu, berarti nggak ganti atau berarti ada yang salah gitu. Dan kita kan mesti belajar. Tadi Mbak Indri juga dibilang hal yang sama nih rasanya ya. Kayaknya kita terus belajar gitu, terus belajar. Jadi kita membuka, jadi tahu apa sih, kenapa nggak bisa gitu. Dan yang penting semangat lah. Tadi mengisi waktu luang, hiburan, terus udah gitu konsumsi dapur. Iya, bener. Kayaknya nikmat juga ya. Maksudnya hari ini masak pokcoy, nyomot gitu kan ya. Coba bayangin ya Tati. Kalau kita kirim ya. Mau makan Indomie ya, Indomie, cuma punya Indomie dan telur aja. Iya. Karena kita butuh sawi kan. Sawi tinggal ke depan. Kita butuh tomat misalnya, cemplung-cemplung dari baru dari panen loh kita ambil. Kan rasanya gimana ya? Seger gitu, manis gitu ya. Ya itu rasanya, itu kan hiburan ya. Betul. Okay. Ya. Tambahan kalau menanam itu ya apa namanya itu, kalau kita percaya tidak percaya ada tangan panas, ada tangan dingin ya. Nah, seperti tangan dingin itu dilempar aja hidup dia memang. Iya. Seperti tanaman cabai itu bukan tanaman yang mudah. Kalau orang yang panas mungkin katanya tangannya itu nggak hidup dia. Kita menanam cabai itu, jadi menyemai cabai itu, bijinya itu kita semai itu belum tentu hidup. Ya, jadi seperti membantu kita dia. Tapi asisten rumah tangga kita itu juga kayak gitu, dia termasuk orang yang tangannya dingin, dia cuma lempar gini aja, itu langsung hidup gitu. Sementara saya itu enggak hidup. Iya. Ada uniknya juga kita menanam. Tapi kan saya terus belajar sama petani cinta. Iya. Terus, iya. Jadi penyemaian itu iya. Jadi penyemaian itu kita harus semai itu jangan yang sulit-sulit gitu menyemainya itu. Jadi misalnya kita punya apa namanya lahan tempat kecil ya, tempatnya kecil, kita sebar aja. Nanti kalau misalnya sudah tumbuh satu buku tangan, gimana ya, 5 cm lah. Kalau misalnya tanaman pokcoy itu dia tidak mudah mati. Jadi kalau kita sudah tumbuh daunnya, kita pindahin itu ke polybag, dia nggak cepat mati, dia nggak mudah mati itu. Nah, jadi kita jangan takut itu menyemainya itu. Banyak aja kita semai itu berapa gitu. Jadi misalnya dihambur gitu ya, kita istilahnya dihambur gitu. Nah, jadi yang mana tumbuh itu kan belum tentu tumbuh semua itu, ada yang tumbuh ada yang enggak gitu. Nah, yang tumbuh itu sudah misalnya berapa ini kita iya. Ya. Oh, baterainya kayaknya Bang Iyal, nggak apa-apa. Sudah hampir sedikit lagi bubar sih, nggak apa-apa. Jadi tadi ya semoga catatan-catatan yang diberikan Didi, Indri, Bang Iyal dan Mbak Vanda memberikan semangat gitu ya, karena memang pada akhirnya tadi mungkin yang kalau saya pribadi menangkapnya adalah membuat ini menjadi hiburan, terus akhirnya suka, akhirnya sayang,
terus akhirnya rajin cari informasi dan mempraktekkan gitu ya, proses-proses yang tadi diceritakan gitu ya, Indri, bener nggak? Betul. Sama ini Bu, kalau dari Semai Bu, jujur itu sebenarnya udah level advance. Jadi kalau kita yang beginner begini, mendingan Bu cara curang aja Bu, langsung beli yang udah jadi. Itu lebih menambah kepercayaan diri. Saya melihat Didi menyemai pokcoy itu saya nggak percaya diri karena saya coba nyemai cabai juga sama timun nggak tumbuh-tumbuh. Akhirnya saya minta udah yuk kita ke toko tanaman, kita beli timun yang udah jadi aja, tomat yang udah jadi gitu. Jadi ketika setidaknya kita tinggal nunggu dia berbuah kan Bu gitu. Karena kalau dari untuk orang yang masih istilahnya masih awam gitu ya, ternyata banyak sekali perintil-perintilan yang sulit yang belum tentu orang awam itu paham gitu. Ya kalau di saya sih tangan panas ya karena saya juga nggak tahu apa-apa Bu gitu. Jadi emang ya dari gitu kan kalau nggak mau. Iya, gitu. Iya. Oke, Mbak Vanda dan Bang Iyal sudah kembali. Barusan Indri sama Didi ada saran juga Mbak buat beginner. Sebetulnya nggak apa-apa mulai dengan membeli yang tanamannya udah jadi kemudian dirawat untuk dibesarkan gitu ya Indri ya. Itu juga bisa menjadi tips gitu. Dan saya yakin di Tokopedia banyak nih ya bibit-bibit terus tanaman-tanaman yang udah jadi atau minta ke tetangga tadi Indri ya. Kita yang udah ada gitu. Iya. Iya benar. Iya. Itu saya rasa tips-tips yang bisa menjadi catatan ya. Mbak Vanda dan Bang Iyal, kita sudah 1 jam. Ini terima kasih banget atas waktunya juga Indri dan Didi. Alhamdulillah bisa dipertemukan kita melalui obrol-obrol di udara. Suatu saat mungkin punya kesempatan ngelihat rumahnya Didi ya, ngelihat tanaman yang hijau itu yang di belakangnya Indri, juga main-main ke rumahnya Mbak Vanda, Bang Iyal, ngelihat cabenya tuh. Itu suami saya kalau nyebut cabai yang pedas banget tuh cabai jablay Mbak. Jadi saking pedasnya gitu ya sampai blay-blay gitu maksudnya dia. Jadi ini sekali lagi terima kasih banyak. Kalau waktunya panjang banget sih kepengen ya kita lanjutin, tapi saya rasa poin-poin yang disampaikan sudah bisa menjadi penyemangat, khususnya buat saya. Semoga nanti teman-teman yang lain yang menyaksikan via YouTube juga bisa mendapatkan manfaat dan mulai bergerak gitu, karena ada istilahnya ada inspirasi yang ini real gitu loh, maksudnya dilakukan bukan oleh para petani beneran nih gitu kan, tapi orang-orang yang ternyata punya kesukaan yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah ini kok saya terima chat ada pertanyaan ya, boleh ada satu mungkin kalau ada yang bertanya bisa dijawab nih ya, kayaknya ada hubungan ini sama Indri. Ya halo, ini apa nih? Saya ini. Indri. Ya, halo, pakai pupuk apa biasanya dan pemupukan per berapa minggu? Nah, sebelumnya saya dapat saran dari adik saya, dia kan follower seorang influencer Bu. Sedang waktu itu sempat viral serum-serum tanaman gitu, serum yang untuk ada namanya growth serum, kemudian fruit and flower serum, kemudian egg serum dan lain-lain. Dan untuk dapat serum itu cukup sulit. Jadi bahkan di Jakarta kalau kita punya botol serum itu rawan pencurian katanya. Tapi kalau kami coba memang benar Bu, serumnya subur ke tanaman. Nah, mama saya jarang pakai serum itu, padahal udah dibeliin. Mama saya cukup pakai air cucian beras dan rendaman kulit pisang. Akhirnya saya beralih mengikuti saran mama saya, air cucian beras, kemudian saya tambahkan kulit pisang atau kulit jeruk, itu juga membantu tanaman tumbuh subur. Jadi bisa pakai, kalau mau pakai pupuk kayak NPK dan lain, karena kami petani awam ya Bu ya, jadi nggak ngerti ini harus pupuk yang mana gitu. Tapi ketika dikasih tahu serum kan nangkep ya Bu ya, kan seperti skincare gitu. Tapi ternyata ada yang lebih murah lagi, air cucian beras ternyata juga bisa membantu untuk tanaman tumbuh subur. Tapi khusus untuk tanaman itu sih Bu, kalau kami tanaman yang berbunga, anggrek, kemudian yang berbunga kalau dikasih air cucian beras sama kulit pisang itu lebih cepat tumbuh bunganya. Bunga dan berbuah ya? Iya, berbuah ya. Nggak tahu kalau misalnya dari Bang Iyal sama Mbak Vanda nanti. Kalau pupuknya, saya pakai pupuk biasa, pupuk kambing, bukan yang sapi. Kambing ya? Kambing dicatat. Per 2 minggu.
Oke. Ya. Seru. Bang Ian, Mbak Vanda mau nambahin pertanyaan pupuk? Ya, kalau pupuk kita hampir sama ya. Kalau misalnya tanaman itu dikasih kulit pisang yang dicacah gitu, Iya. cacah itu sangat bagus dicacah. Atau kalau kita nggak mau sulit, kita beli kohe kambing itu. Kohe kambing itu ya kotoran kambing yang kering yang sudah difermentasi gitu ya. Nah, kohe itu banyak, jualannya itu banyak, itu lebih bagus. Nah, kelemahannya kohe kambing ini akan banyak rumput. Nah, kita harus rajin. Lebih cepat. Tapi kalau kita misalnya kita dari kotoran ayam, nah itu lebih bagus lagi dari kohe kambing tadi. Nah, itu saya tidak banyak menggunakan pupuk kimia, cuman saya menggunakan ada sedikit NPK kali ya. NPK kental yang biru. Nah, itu aja, tapi tidak terlalu banyak gitu. Sedikit aja tabur ini. Ya. Itu aja. Menarik. Oke. Satu lagi pertanyaan boleh ya? Mari ya. Oh, ini tanaman buah dalam pot, pekarangan rumah nggak luas. Bagi tipsnya dong Mbak Vanda, Mbak Indri, cara merawat tambu lampot. Wah, udah pakai singkatan yang kekinian nih. Dari Iwoy. Boleh mulai dari siapa, Mbak Gial? Ya, Bang Gial dulu. Lampot merawatnya gimana katanya ya, merawat tanaman buah dalam pot. Iya, kalau tabula pot itu kan kita harus lebih ini ya, lebih rajin daripada kita tanaman di tanah ya. Jadi pemupukannya harus rutin gitu, seminggu sekali pemupukannya apa yang kurang, itu pH tanahnya juga, itu pH tanah itu sangat perlu gitu, berapa pH tanahnya itu harus tahu gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, ini aja misalnya kita kasih kapur, ada kapur tanaman tuh khusus itu supaya pH tanahnya itu bagus gitu loh. Nah, dan untuk jadi berbuah cepat itu pemangkasan juga itu pengurangan daun-daun gitu ya, penyiraman gitu. Itu pasti berbuah, kalau buah itu pasti berbuah. Ada kalau tidak dia bisa tidak mau berbuah, dia bisa dipaksa berbuah. Seperti tanaman alpukat. Tanaman alpukat itu dia tidak berbuah, akan sulit berbuah, tapi bisa dipaksa dia berbuah. Dengan cara apa? Mengurangi air. Air itu jangan, jadi kurangi terus air itu dia, tapi jangan sampai mati. Kasih air sedikit. Nah, itu metodenya yang saya lihat di YouTube, jadi saya baca itu. Jadi bisa dipaksa tanaman itu. Seperti jambu juga bisa. Saya jambu air itu bisa dipaksa. Cuman itulah kondisi alam itu suka buat buah rontok gitu. Itu aja. Jadi pada prinsipnya tabula pot itu harus ini rajin. Lebih dari yang di tanah, harus rajin pemupukannya, penyiramannya, semuanya gitu. Ya, oke. Ya, makasih Bang Ian, Mbak Vanda. Didi sama Indri mau share tentang tambula pot, pernah ada pengalaman? Kita tanaman buahnya sebenarnya sedikit ya. Kita tanaman buah sedikit sih, dan yang baru sukses berbuah itu baru 2, Bu. Strawberry sama murbe. Kalau kelengkeng kami punya, jadi saya awalnya pilih kelengkeng, saya pikir kan itu terkenal ya Bu ya, tabula pot. Ternyata nggak mudah kelengkeng itu. Jadi sempat berkecil hati juga saya. Terus ketika dikasih strawberry, kok nggak berbuah. Saya baca YouTube, oh ternyata harus yaitu penjarangan daun, kemudian karena dia sulurnya kan nambah terus, ada sulur juga gitu. Nah, jadi harus dihentikan sehingga buahnya bisa lebih maksimal. Nah, ketika yang murbe ini saya beli memang sudah ada buahnya, jadi udah dapat reward Bu. Nah, ketika saya siramin dengan air beras, dia tumbuh bunga baru, itu udah percaya dirinya. Iya. Sebenarnya saya gara-gara apa ya? Terima kasih juga ya, karena gara-gara obrolan ini jadi tertarik nih buat nanam buah nih kayak Bang Ian sama
Kalau panda kayaknya asik sih, karena saya emang belum pernah nyoba kalau tanaman Iya. buah jujur. Lebih banyak ke tanaman dapur sih, cuma kayaknya asik sih. Iya. Apalagi kalau kita berbuah ya, dapat rewardnya Makasih. itu kayaknya menarik. Ilmu pengalaman. Jadi coba buah naga ya. Buah naga ya. atau anggur. Buah naga oke loh, rasanya Buah enak. naga ya. Oh, iya. Anggur mungkin bisa nanti Bang ya, nanti saya coba. Anggur itu mudah, sangat mudah berbuah. Ternyata ya. Ya, ternyata sangat mudah berbuah. Dia pasti berbuah. Nah, jadi tapi kita harus beli bibitnya itu betul-betul impor. Jadi besar dia. Anggurnya ada yang besar. Karena Yang lokal itu dia kecil. kecil. Jadi kalau dari harga juga beda ya. Kalau bibit anggur yang impor itu harganya itu satu batang itu bisa 75 atau 100.000. Oke. Kalau yang lokal itu dia biasa mereka tuh suka jual 20.000, 15.000 itu pasti lokal. Jadi jangan Ada dibeli. barang, ada harga. Nah, iya benar. Apalagi itu tanaman anggur ini ya, Bang Iyal ya. Apa tidak perlu cahaya banyak? Berarti cocok di rumah Bu Yudi sebenarnya ya, tanaman anggur. Iya, bisa. Bisa. Di mana? Anggur itu pada prinsipnya dia memerlukan sinar matahari yang banyak. Tapi di batang. Tapi Nah, Hmm. enggak, kalau anggur enggak usah. Sinar matahari langsung aja. Baik. Cuman memang Balkon anggur berarti itu ada bisa ya? teknik, ada teknik pemotongan. Nah, jadi pemangkasan itu ada tekniknya. Coba lihat aja di YouTube cara pemangkasannya. Nanti ini apa tuh? Dia harus ada berapa sulur tuh. Ada sulur. Jadi tekniknya dilihat aja di YouTube. Tapi satu saya yang bilang itu bahwa anggur itu mudah sekali berbuah. Intinya ya. Berbuah, ya. menyenangkan. Jadi buat yang kayak saya yang gampang galau nanam kok nggak jadi-jadi, mungkin anggur ini rewarding gitu kali Indri maksudnya Indri ya. Dicoba. Kamu Iya. sudah hiburan. Iya benar hiburan benar. Ya, aduh ini seru banget nih ya, pertanyaan yang di akhir malah bikin inspirasi kita pengen ngobrol lebih lanjut, namun sayang waktu juga ya yang memisahkan semua obrolan ini untuk kita selesaikan secara adat. Jadi terima kasih sekali lagi buat Mbak Vanda, Bang Iyal, Indri dan Didi. Next time mungkin perlu ngobrolin sesi lebih lanjut ya tentang berkebun, kayaknya kita mungkin bisa nih kalau boleh ngajakin lagi supaya tadi nih Indonesia makin rame nih berkebun, nggak usah nunggu pemerintah yang nyuruh lah ya, kita aja di rumah sesuai yang kita mampu. Iya betul, skala rumah tangga gitu. Nah ini sekali lagi terima kasih buat Sobat Ngobrolin, semoga sesinya bermanfaat. Yuk kita mulai dari yang kita bisa, semoga tips-tips yang disampaikan oleh teman-teman saya ini bisa juga menginspirasi langkah kita selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat istirahat. Jadi bagaimana Mas ya? Apa sih?